SDN Kecil Karangrejo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kecil Karangrejo. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua sampai saat ini, sampai detik ini masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Maka dari itu kita wajib untuk mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada pagi hari ini saya Effendi Khalik akan menyampaikan hasil yang sudah saya dapatkan dari pelatihan coding selama 4 hari di SMK Muhammadiyah Purwodadi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan terkait coding dan kecerdasan artifisial, apakah Bapak Ibu semuanya sudah pernah atau sudah mencoba pakai kecerdasan artifisial? Sudah pernah belum Bapak Ibu? Belum. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah pernah. Ya, saya yakin semuanya, Bapak dan Ibu guru semuanya pasti sudah pernah. Karena mungkin ya, saya sendiri pribadi dari awal itu pembelajaran coding itu kok kayaknya sulit banget. Coding dan kecerdasan artifisial, di dalam benak saya itu, pikiran saya itu, coding itu sangat sulit karena ada kaitannya dengan kode, rumus, itu ya Bapak. Nah, nanti kita akan tahu di tengah perjalanan atau di akhir pelajaran. Oke Bapak Ibu, kita mulai diseminasi atau pembahasan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KKA. Kalau kita mengetahuinya di sini AI, mau bacanya AI. Ya. Kalau di dalam jenjang sekolah, jenjang SD, SMP maupun SMA, itu kita tidak boleh menyebutnya dengan sebutan AI. Ya, boleh dengan sebutan AI, tapi yang sudah asli dari si pembuat. Contohnya Canva AI, itu kan sudah namanya sudah dibuat seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyebutnya Canva kecerdasan artifisial, itu tidak boleh. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai pembahasan atau saya menyampaikan materi, mari kita simak video berikut ini. Nah, sudah puas belum nontonnya Bapak Ibu? Karena hanya sebentar, kita ulang lagi ya. Setelah menonton video yang tampil di depan, menurut Bapak Ibu video itu bagaimana? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Mas Nathan.
Untuk saya yang baru pertama kali lihat ya, ini rumit. Rumit, satu rumit. Untuk Pak Ali susah mengartikan kode-kode tertentu. susah mengartikan kode. Baik. Nah, intinya mungkin ya kita saya sendiri pun juga seperti itu awalnya, ya seperti itu. Itu apa toh? Tampilannya kok kode-kode, ada kurung buka, kurung tutup, strip. Nah, itu yang namanya coding, pemrograman, ya, pemrograman. Nanti kita akan bahas. Nah, ini dia poin-poin pembahasan. Yang pertama ada kebijakan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Yang ketiga adalah implementasi pembelajaran coding, dan yang terakhir implementasi dan etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, itu ada 4 poin dalam KKA. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bermain. Nah, mungkin ini bukan pertama kalinya Bapak Ibu bermain seperti ini. Mungkin di pembelajaran mendalam pun juga sudah diterapkan. Tapi agar kita lebih semangat pada hari ini, kita senang-senang main tepuk-tepuk, ya, main tepuk-tepuk sambil kita bisa berpikir. Nah, jika saya bilang 1, Bapak Ibu harus apa? Pegang kepala. Ya. Kalau saya bilang 2, berarti Bapak Ibu harus tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu harus jabat tangan. Jabat tangan sama bahu. Nah, kalau tidak ada di sebelahnya, jabat tangan dengan tangan sendiri tidak apa-apa. Ya. Ya. Kalau saya bilang 4, berarti kita teriak hore. Siap Bapak Ibu? Siap. Ini saya tutup dulu. Yang pertama, kalau bilang 1, pegang kepala. 2, tepuk tangan 3 kali. Bilang 3, berjabat tangan. Bilang 4, hore. Oke, baik. Nah, kita tutup. Enggak boleh nyontek. Enggak boleh nyontek. Ya. Tidak mau. Tidak mau, duduk tidak mau. 1, 2, 3, jabat tangan. 4. Nah, ini urut, ya. Sekarang saya acak. 3, jabat tangan. Tidak tahu siapa tadi. 4. 4. 2. Mbak Nia masih bingung ya. Sekarang kita kombinasi angka. 1, 2. Nah, 2, 4. 3, 2, 4. Susah tidak Bapak Ibu? Tidak, karena kita melakukannya dengan kesenangan atau menggembirakan. Nah, itu juga bisa disebut pembelajaran coding. Sebenarnya kita sudah melaksanakan, ya, sudah melaksanakan, tetapi kita tidak tahu kalau itu hanya ada di dalam pembelajaran coding. Nah, itu. Kita lanjut. Nah, ini kebijakan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Agensinya ada 4. Yang pertama, gambaran global, yaitu terjadi transformasi digital di semua sektor dan AI menjadi otaknya. Ya, terjadi transformasi digital di semua sektor dan AI menjadi otaknya. AI itu yang menyimpan,
menyimpan semua informasi atau masukan dari manusia. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan talenta digital. Talenta digital, kemungkinan nanti orang yang ahli dalam bidang teknologi pada tahun 2030 kebutuhannya itu ada 12 juta orang. Nah, tetapi itu tersedianya hanya 9 juta orang. Nah, setelah pembelajaran coding diterapkan di sistem pendidikan atau ke anak-anak jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, itu pemerintah itu pengennya banyak anak, banyak orang, banyak manusia yang ahli dalam bidang teknologi. Itu harapannya itu. Kemudian yang ketiga, redefinisi dunia kerja. Pekerjaan berubah dengan cepat dan tugas-tugas rutin mulai tergantikan oleh otomatisasi. Nah, di dalam politika saya yakin kita sudah pernah semua. Saya yakin. Kemudian poin keempat kebijakannya, AI masuk pada kurikulum. Kita lihat pada negara maju, Eropa dan Amerika dan negara tetangga, Cina, Jepang, Singapura, India, Vietnam itu sudah menerapkan sejak tingkat dasar. Jadi kita tidak heran kalau pendidikan di sana itu maju. Nah, di Indonesia ini kita ingin pendidikan kita seperti itu. Kita juga ingin maju, makanya dari sekarang pendidikan diterapkan pembelajaran coding. Nah, ini arah pembangunan nasional untuk memperkuat sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai penerjemah Astacita, Kemendikdasmen menginisiasi berbagai program prioritas. Ada beberapa prioritas. Yang pertama, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, ini sudah lama kan ini ya. Ini kan sudah lama. Kemudian penguatan pendidikan karakter, kita juga sudah. Pengembangan talenta dan prestasi, sudah belum Bapak Ibu? Sudah. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sangat sudah. Penguatan pendidikan literasi, numerasi dan sains teknologi. Literasi, numerasi kita setiap tahun sudah dengan mengikuti ANBK. Kemudian pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Yang terakhir, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru. Nah, itu arah pembangunan nasional kita. Kemudian ada lagi program yang diprioritaskan oleh Kemendikdasmen, ya, untuk menyiapkan generasi yang melek teknologi. Kemendikdasmen akan mengenalkan pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum. Dalam hal ini, langkah awal dari pemerintah, pemberlakuan coding ini sementara pada tahun ini hanya untuk sekolah-sekolah yang mendapat BOS-IT, ya, itu. Kalau yang belum mendapat BOS-IT bagaimana? Nah, itu kalau di pelatihan kemarin, nah itu tergantung dari atasan pendidikan atau korwil kita. Ya, semua sekolah mau diterapkan coding atau tidak, itu keputusan ada di tangan pimpinan. Nah, untuk jenjang SD itu hanya untuk kelas 5, hanya untuk kelas 5. Tetapi nanti di sini ada tertulis kelas 5 dan 6. Tapi untuk pelatihan kemarin saya, intinya tahun ini permulaan itu untuk kelas 5.
Tetapi kalau kelas 6 mau dikasih pembelajaran coding, itu haknya pimpinan. Dalam hal di SD, misalkan ibu kepala sekolah mengendaki kelas 6 dikasih pembelajaran coding, ya kita laksanakan. Ya, itu kalau menurut saya itu tergantung apa, musyawarah, ya musyawarah rembuk sama antar kepala sekolah K3S sama Korwil itu. Kita lanjut. Nah, ada dari tujuan pembelajaran sudah tadi ya, belum? Meningkatkan literasi digital. Meningkatkan literasi digital. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir komputasional. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial secara produktif dan bertanggung jawab. Itu tujuan. Dan opsi pembelajarannya sebagai mapel pilihan kelas 5 dan kelas 6 SD, kemudian SMP semua kelas, dan SMA atau SMK semua kelas. Kemudian terintegrasi dengan mapel yang ada. Nah ini, terintegrasi dengan mapel yang ada di sekolah, ya. Di sekolah itu mau membuat mapel coding itu diintegrasikan antar mapel juga nggak masalah, ataupun coding berdiri sendiri juga tidak masalah. Itu. Kemudian sebagai kegiatan ekstrakurikuler, ini juga bisa sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Opsi metodenya kita bisa menggunakan dengan internet. Ya, menggunakan internet berarti kita akan membutuhkan perangkat, entah itu HP atau komputer laptop. Berbasis perangkat plug itu menggunakan perangkat. Tanpa perangkat unplug. Itu metodenya. Nah, konsep pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, coding itu dipahami sebagai proses menerjemahkan keinginan manusia ke dalam format yang dapat dimengerti oleh komputer melalui bahasa pemrograman. Nah, coding ini tidak semata-mata dia berpikir sendiri. Bola bali yang berpikir adalah manusia. Ingat, AI itu hanya menangkap, menyaring, menyimpan informasi yang sudah diberikan oleh manusia ke dalam AI. AI itu bisa salah tidak Bapak Ibu? Bisa. Maka dari itu kita menggunakannya harus diteliti lagi, jangan asal dipakai. Ya. Kemudian yang kedua, berpikir komputasional itu berpikir yang melibatkan proses memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil, dekomposisi, kemudian mengenali pola, kemudian menyaring informasi relevan, abstraksi, dan menyusun solusi secara logis menggunakan langkah-langkah algoritmik thinking. Nah, ini berpikir komputasional ini ada ini memecah masalah, dekomposisi, terus kedua ada mengenal pola, kemudian abstraksi, ya ini. Kemudian kemampuan sistem untuk menginterpretasikan data eksternal. Kita belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran ini untuk mencapai tujuan tertentu. KA mencakup berbagai subbidang seperti mesin pemrosesan bahasa alami yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu menjalankan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, ini seperti pengenalan pola dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada praktik pembelajaran coding dan KA. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk plug coding tadi apa Bapak Ibu? Menggunakan perangkat.
dan unplug coding tanpa tidak menggunakan perangkat, dan internet based coding, kita bisa menggunakan internet. Nah, ini ada kaitannya KKA dengan pembelajaran mendalam. Kalau prinsip pembelajaran mendalam itu mengaktifkan olah pikir, olah hati, dan olah rasa secara utuh. Yang kedua, berbasis kesadaran mindful, makna meaningful dan kegembiraan playful, seperti yang disampaikan Ibu kemarin, BBM. Pak Bapak, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Kemudian mendorong problem solving, refleksi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Nah, ini menjadi landasan pedagogis bagi pengajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tidak hanya fokus pada logika teknis, tetapi pembentukan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Kemudian pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Bagaimana Bapak Ibu? Pembelajaran mendalam berpikir komputasional tadi, dekomposisi masalah, pengenalan pola, dan abstraksi. Nanti kita akan mengetahuinya. Dekomposisi itu yang bagaimana, pengenalan pola yang bagaimana, dan abstraksi yang bagaimana. Etika digital dan human center mindset menumbuhkan kesadaran sosial dalam penggunaan teknologi. Kalau kita menggunakan teknologi itu secara 100% kita tetap memiliki kesadaran penuh ya Bapak. Proyek nyata seperti pembuatan program atau solusi berbasis AI untuk masalah sosial. Coding dan kecerdasan artifisial itu bisa sebagai medium untuk pembelajaran mendalam. Jadi coding itu nanti akan dikaitkan dengan pembelajaran mendalam. Coding dan KA bukan sekedar materi teknis, tetapi alat untuk yang pertama, mendorong kreativitas dan kolaborasi. Contoh, membuat proyek coding berbasis tim, kolaborasi, ya tak? Kolaborasi. Yang kedua, melatih refleksi etis dalam penerapan teknologi. Contohnya, memahami bias dan keamanan data. Ya, memahami bagaimana keamanan data itu sudah aman belum. Kalau belum aman, kita bagaimana caranya. Menumbuhkan semangat eksplorasi dengan cara pendekatan project based learning, inquiry based learning, gratifikasi, dan experiential learning. Nah, itu semua keterkaitan KAA, KKA, dan pembelajaran mendalam. Nah, ini Bapak Ibu, manusia plus IE itu human in the loop atau disingkat HITL. HITL, apa itu? Pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan input keahlian manusia. Ya, mengintegrasikan keahlian manusia. Kalau di dalam manusia, pada diri manusia itu unggul dalam empati, perasaan, kreativitas, dan intuisi. Itu di manusia. Kalau di KA, kecerdasan artifisial, hanya unggul dalam efisiensi. Karena dalam KA dia tidak punya otak sendiri. Sekali lagi, IE hanya menangkap, menyimpan informasi dari manusia. Yang kedua, manusia memberikan konteks dan penilaian etis terhadap keputusan yang diambil. Memberikan konteks dan penilaian etis. Ya. Jadi kalau kita menggunakan AI, ya, ternyata kok di dalamnya itu kok ada yang salah,
Karena sekali lagi IE juga bisa salah. IE belum tentu selalu benar. Maka dari itu kalau IE di dalam hasilnya itu kok salah, maka kita sebagai manusia atau inputnya kita harus memberikan data yang benar. Menurut saya ini salah, yang benar ini. Nah, nanti IE akan memprediksi dengan sendirinya. Bahkan IE pun sanggup untuk meminta maaf, ya kan? Kalau di dalam ChatGPT maupun Canva itu biasanya kalau IE tidak bisa menemukan apa yang kita inginkan, itu dia minta maaf. Mohon maaf, sepertinya saya belum bla 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 bla. Gila? Nah itu, maka dari itu kita sebagai manusia harus juga bisa mencari yang benar. Yang benar ini. Nanti AI-nya akan mengikuti. Kalau di KA itu dapat membantu guru menyaring data yang kompleks. Nah, menyaring informasi yang diinputkan oleh manusia. Yang ketiga, dari manusia itu tetap memegang kendali dalam pengambilan keputusan akhir berbasis output. Nah ini, manusia itu adalah pengambil keputusan terakhir. Ya, jadi sekali lagi dalam mengambil informasi yang sudah kita terima dari IE, kita juga harus meneliti kembali, ya, apakah itu sudah benar atau masih salah. Kalau memang sudah besar, kita bisa mengambil atau menggunakan hasil dari IE tersebut. Kalau di dalam IE, model kerjasama guru dan kecerdasan artifisial menekankan konsep human in the loop. Nah itu tadi, pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan input atau otak manusia kepada IE. Ini keahlian manusianya ditangkap oleh IE. Ini elemen materi dan capaian pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Dasar penerapan KKA yang pertama, coding dan KA sebagai mata pelajaran basic computer science, dasar-dasar ilmu komputer yang menekankan pada human enter approach mindset. Pembelajaran diterapkan dengan pendekatan mendalam, pembelajaran mendalam, dan dapat dilaksanakan secara fleksibel melalui metode internet, based, plug atau unplug. Kita bisa menggunakan internet, menggunakan komputer, dan tidak menggunakan komputer. Nanti kita akan tahu ya, plug yang mana, unplug yang mana. Nah ini dia Bapak Ibu, elemen pembelajaran KKA di semua jenjang. Yang pertama ada SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA atau SMK. Nah, pada jenjang SD itu hanya ada berapa elemen Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 4 elemen. Hanya sampai pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Ini untuk jenjang SD dan SMP. Ini masih sama pembelajarannya. Kalau di jenjang SD itu pengenalan, ya makanya cukup hanya di kelas 5 dan 6. Tetapi kalau di SMP itu kita bisa mengulang kembali pembelajaran coding yang diterapkan di jenjang SD untuk ke SMP. Nah ini beda lagi kalau SMA dan SMK. Ini sudah komplit Bapak Ibu, ya sampai menganalisis data, pemrograman. Nah, yang video Bapak Ibu tonton di awal itu masuknya bukan di jenjang SD maupun SMP, tapi itu untuk jenjang SMA, SMK dan anak-anak kuliah atau sarjana. Itu ada beberapa ada elemen. Yang pertama berpikir komputasional. Nah nanti kita akan menguraikan.
Materinya memecahkan masalah sehari-hari. Kemudian pemrograman tingkat pradasar melalui instruksi dan praktik pemrograman. Capaian pembelajarannya ini, peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini ternyata masuk coding, Bapak Ibu. Memahami dan menemukan solusi pada masalah di kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya kita kan sudah dari kecil kan kita melakukan itu kan sudah kecil. Nek pengen mempapit caranya piye? Nah, itu juga masuk coding. Nah, kita duduk di dalam kelas, ya, sama-sama kita keluar kelas, kita hitung ada berapa langkah kita dari meja Pak Guru sampai ke keluar kelas. Misalkan dari meja tengah ke keluar kelas itu ada berapa langkah. Ternyata setelah dihitung itu ada, misalkan ada 15 langkah, Pak. Oh ya, 15 langkah. Coba kamu terapkan. Kamu berjalan sesuai jumlah langkah untuk keluar kelas. Nah, dari proses berjalan itu 15 langkah itu kita harus mengerti, harus berjalan terus belok sampai bisa keluar kelas. Beda halnya kalau kita berjalan lurus tanpa belok, tetapi jumlahnya tetap 15 langkah. Dan itu sebuah proses menemukan solusi. Bagaimana caranya kita keluar kelas? Nah, itu ternyata juga masuk coding, Bapak Ibu. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari tadi, mampu menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, menuliskan instruksi logis, dijabarkan langkah-langkahnya bagaimana, menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Itu tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Materinya ada konsep KA tingkat pradasar, kemudian cara kerja KA pradasar juga, kemudian manfaat dan dampak kecerdasan artifisial pada kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Ya, dampaknya apa? KA itu untuk kita. Ya, kembali lagi, tinggal kita sebagai manusia yang pandai-pandai untuk menggunakan KA atau IA. Yang terakhir etika, keadaban. Ada etika kita dalam menggunakan IA. Nah, karena AI atau KA itu tidak punya otak, maka kalau kita perintahkan apa saja, pasti AI akan selalu memberikan respon. Ya, entah itu baik dan buruk. Nah, tugas kita untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk kita harus mempunyai etika dalam menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Capaian belajarnya peserta didik mampu memahami konsep KA sederhana, manfaat dan dampak di kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami konsep KA sederhana, manfaat dan dampak. Ini tujuan pembelajarannya ada di sini. Nanti kita bisa mengetahui langsung seperti apa. Nah, ini ada beberapa macam dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, membagi masalah. Yang kedua pengenalan pola, kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola. Ini mungkin kalau pembelajaran ada di kelas 1 dan 2. Kalau di kelas 4, 5 jarang. Ya ada tapi jarang. Kemudian ketiga abstraksi, ya, mengidentifikasi prinsip umum dan menghasilkan pola. Yang terakhir berpikir algoritmis.
menyelesaikan masalah secara bertahap, runtut, langkah-langkah, itu algoritma. Nah, ini adalah contoh penerapan pembelajaran dekomposisi. Nah, ini dari pernyataan di depan, masalahnya itu apa Bapak Ibu? Hal yang pertama menjadi masalah itu apa? Nah, telat bangun pagi. Nah, kalau di komposisi itu kita harus menemukan masalahnya dan menemukan solusinya. Ini ada masalah yang pertama, mungkin karena tidur terlalu malam. Solusinya harus tidur lebih awal. Masalah yang kedua, main game hingga larut malam. Biasanya, ayo mabar. Nah, solusinya harus membatasi waktu dalam bermain game. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ini tidak ada yang membangunkan. Tidak ada yang mengganggukan. Kalau itu sampai terjadi di rumah kita, mungkin orang tua kita saking jengkel paling, ya, saking jengkel. Setiap hari dibangun kok ora tangi-tangi, dilalah diciprati banyu ora tangi, ya stok lo wae ben sekolah lah. Seperti itu. Saya sendiri juga seperti itu, Bapak Ibu. Walaupun anak saya baru kelas TK, ya, saya berusaha untuk mengajarkan selalu bangun pagi, ya, paling enggak ada subuh wong yo andingi musola juga buat tuh. Nah, terkait masalah tidak ada yang membangunkan, ini kita juga harus bisa menemukan solusinya. Solusinya apa Bapak Ibu? Masang alarm sebelum tidur. Setelah masang alarm, muncul permasalahan baru lagi tentang alarm. Alarmnya enggak terdengar atau enggak bunyi. Itu juga bisa, kita juga harus bisa menemukan solusinya, yaitu mengatur volume alarm biar bekerja lebih keras. Mungkin kalau alarmnya mati, kita sebelum menyalakan alarm kita harus cek dulu, ya, seperti yang saya lakukan kemarin sama teman-teman di kantor. Kita ngecek dulu, coba bisa apa memutar otomatis apa enggak, kan itu kita menemukan solusinya. Nah, ini yang kedua, contoh dari penerapan dekomposisi dalam bidang atau mapel matematika. Nah, selesaikan operasi bilangan di bawah ini dengan mengubah tanda tanya menjadi bilangan yang tepat. Ini maksudnya materi apa Bapak Ibu? Matematika materinya apa? Apa? Penjumlahan. Di sini sudah tertulis 10. Di sini sudah tertulis 10. Di bawahnya sudah ada 4. Nah, jadi kalau ini isinya berarti 6. 10 dikurangi 4, 6 ditambah 4, 10. Nah, itu matematika materi penjumlahan dan pengurangan. Ada lagi 11, 13, 14 sampai 20. 20 ini isi tanda tanya ini menjadi angka yang benar. Berarti angkanya berapa Bapak? 9. Kalau kita guru mungkin mudah, sangat mudah. Tetapi anak itu kan pasti berpikir, ya kan? Pasti anak berpikir, ini kok iso ongkos sekolahnya yang dua sama ongkos sekolahnya kondi, kan gitu mesti. Pikiran anak-anak itu kan bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang langsung nyakal, oh, iki 20 berarti 11 tambah berapa bisa jadi 20. Nah, ada yang berpikir sampai seperti itu. Nah, mungkin kalau kita sebagai guru memang mudah. Kelas 6 mungkin juga mudah. Tapi untuk kelas bawah, kelas rendah, dia harus berpikir bagaimana caranya tanda tanya itu isinya apa. Itu ya. Kemudian penerapan pengenalan pola. Ini contoh pengenalan
sekali lagi kita sudah sering, kita sudah melakukan di kelas, ya. Guru memberikan barisan 1, 3, 5, 7. Berarti setelah angka 7 berapa Bapak? 9. Karena dari 1, 3, 5, 7 itu selisihnya ada 2. Jadi 7 ditambah. Setelah 9 berapa? 11. Langsung nangkep kalau kita. Tapi kalau anak-anak kan pasti lebih butuh pikiran yang lebih keras lagi dalam menemukan isinya. Atau lingkaran segitiga berarti setelahnya apa? Lingkaran. Karena polanya itu pertama lingkaran, kedua segitiga, ternyata lingkaran lagi, segitiga lagi, berarti isinya ini lingkaran dan segitiga terus kan itu. Pengenalan pola, siswa mengidentifikasi bahwa polanya adalah penambahan ini adalah pembahasan dari 1, 3, 5, 7 ini. Ya. Kemudian di dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia mengenali pola huruf dalam kata. Contohnya mama, papa, susu. Berarti membacanya ini melihat kata-kata seperti itu bagaimana Bapak Ibu? Pengulangan kata. Mama, papa, susu. Terus apa lagi? Kuku. Terus apa lagi? Pipi. Apa lagi? Nah itu anak akan menemukan atau mencari yang sama katanya dalam kalimat atau kata itu apa ya? Itu contohnya tadi mama, papa, susu, kuku. Ini pengenalan pola dalam gambar. Yang pertama urutan pola bentuk, ya. Ini gambar apa Bapak Ibu? Segi 6, terus trapesio, segi 6, terus isinya apa? Trapesio itu. Sebenarnya kita sudah melakukan itu sudah, tapi kita belum tahu kalau itu namanya kode. Yang kedua, love, bintang, Nah, ini kita bisa mengetahui kok ini isinya bintang itu bagaimana? Karena di sebelah kanannya polanya itu love bintang. Makanya isinya itu. Terus lanjut yang bawah sendiri. Segi 6 warna biru. Terus segi 6 warna segi 5. Ya, segi 5 warna biru, terus warna coklat. Mana ini? Ya segi 5. Segi 5. Nah, kita harus konsentrasi dulu. Saya sih salah ya. Segi 6, segi 5, segi 6, segi 5. Ini harus segi 6. Tapi kalau sama-sama ini segi 6 tapi warnanya merah, benar atau salah? Salah. Podo-podo segi 6 tapi warnanya beda. Kalau dalam pola bilangan bulat seperti ini Bapak Ibu. Ini ada gambar sebuah plat, ya. 2, 4, 6 titik berapa? 2, 4, 6, 8. Nah, itu. Karena dari 2, 4 dan 4, 6 itu selisihnya 2. Kalau guru mungkin gampang langsung bisa ngucap. Tapi kalau anak-anak susah, kita harus bisa menemukan 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya sampai 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Nah itu. Guru sendiri pun kadang kalau sudah tambah-tambah sekelas kadang ya saya bingung, apalagi anak. Itu Bapak Ibu pola bilangan loncat dan ada menggambar garis, ya.
Persegi merah itu garisnya nganan. Persegi kuning garisnya ke atas bawah. Ya, vertikal horizontal. Terus yang warna biru miring ke kanan. Nah, ini kita juga harus menemukan, kita harus melihat contoh yang di atas ini. Berikan garis sesuai yang diperintahkan di atas. Nah, ini mungkin kalau anak mungkin memang agak sulit. Ya, kita harus bisa berpikir yang mana ya, Kadang sudah menemukan yang pas, kadang mau digaris ke sini, baru ke atas. Ya, seperti itu. Karena Yesus juga seperti itu. Nah, yang ketiga, penerapan abstraksi. Nah, kita harus bisa membedakan. Kalau di dalam contoh ini, ketika mau olahraga lari, mana outfit yang tepat untuk dipakai? Yang mana? Yang B. Kalau saya yang A, Mas. Ya, kita harus bisa membedakan ya. Kalau di gambar A ini dipakai dalam pekerja kantor resmi, pakaian formal. Nah, ini yang contoh yang pas untuk lari itu yang B, menggunakan kaos dan celana pendek. Ini untuk kondangan. Ngopi Mas, ngopi aku yang buka. Ini kalau di gambar C itu jenengan ngopi berarti jenengan mampir. Iya. Nah, mampir. Kalau saya di setiap kantor ya, saya ke kantor, bungkonco ngopi kan gini. Ya. Nah, kita lanjut ke berpikir algoritmis. Ini contohnya. Kalau di dalam algoritmis ini menekankan bagaimana langkah-langkahnya, ya. Kita harus mempunyai rincian langkahnya dari awal sampai terakhir itu bagaimana. Kalau di dalam contoh ini adalah memasak, ya, cara memasak di restoran. Kalau di sini mungkin Bapak Ibu dari poin pertama dulu belum setuju ya. Coba nomor 1. Pilih program memasak, pilih program cook atau waitress di rice cooker. Pernah enggak Bapak Ibu? Enggak, Pak? Enggak, karena kalau kita pencet dulu nggak bisa, harus ada isinya. Nah, harus ada berasnya dulu baru bisa. Ya, mungkin kita semua cuci beras dulu ya. Dari yang pertama, cuci beras hingga airnya jernih untuk menghilangkan amilum yang berlebihan. Tambahkan air, masukkan ke dalam panci memasak. Nah, baru pilih program cook atau waitress. Nah, tambahkan bumbu itu pilihan Mas ya. Tambahkan bumbu pilihan. Ya. Intinya kalau di dalam berpikir algoritma itu kita harus memberikan langkah-langkah dari awal sampai akhir. Tuh. Nah, ini kita juga bisa bermain coding secara plug. Plug tadi apa? Menggunakan perangkat dalam pembelajaran. Plug coding mengacu pada aktivitas pemrograman yang memerlukan penggunaan perangkat elektronik, komputer, tablet atau smartphone atau HP. Ini secara plug. Kita bisa menggunakan di blog, Ligit, Canva. Nah, ini nanti kita akan coba. Kemudian selain menggunakan dengan cara plug, menggunakan perangkat, kita juga bisa bermain dengan
menggunakan unplug, tidak menggunakan komputer. Ini contohnya pelajaran matematika lagi. Gambar 1 payung, 2 ember, 3 gayung, 4 jas hujan, 5 selang, 6 bola, 7 keran air ini ya, 8 handuk, 9 bebek. Nah, di bawah kotak ini ada ember ditambah payung. Nah, kalau kita sudah bisa berpikir 2 ditambah 1. Tapi kalau tidak melihat ini, ya anak-anak itu pasti kan yang penting itu nomor 1 mau payung, nomor 2 ember. Tapi kalau anak-anak tidak dikasih tahu nilainya payung itu 1, nilainya ember itu 2. Kalau tidak seperti itu mungkin anak-anak hanya ya apa ini? Payung tambah ember. Mungkin ditulis ya? Ditulis ya? Ini kan kalau di sini kan kalau kita belum melihat ini ya Bapak Ibu, kita belum melihat kotak-kotak yang di bawah ini atau soalnya, mungkin kita juga belum bisa berpikir kalau itu payung nilainya 1, anduk nilainya 8. Gitu? Kita mungkin kan cuma angka urutan, nomor urut 1 payung, nomor urut 2 ember. Kita belum bisa mengatakan kalau ini ternyata adalah nilainya gambar yang tanpa melihat ini. Tapi setelah kita melihat ini, kita jadi tahu, oh ternyata angka yang di atas itu adalah nilai dari gambar. Tapi kalau anak-anak tidak dijelaskan seperti itu kan, pikir ya, payung tambah ember. Jadi ini apa? Mungkin malah digambar lagi di sini. Gitu. Kemudian ada susun blok lagi. Kita memberi contoh gambar, ya, memberi contoh gambar dalam kertas dan kita menyiapkan blok-blok sesuai warna yang gambar itu. Kita acak, kita akan menyuruh anak-anak kita untuk menyusun menjadi blok seperti gambar yang sudah diberikan. Itu menggunakan secara unplug, pembelajaran secara unplug, tidak memakai komputer. Nah, ini implementasi dan etika. Nah, tadi saya sudah menyampaikan di dalam penggunaan AI itu juga ada etikanya. Didefinisikan sebagai teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Sekali lagi, AI itu inputannya dari manusia. Yang berpikir pertama kali adalah manusia. Kalau jadi AI kalau sudah mengambil keputusan, belum tentu keputusan itu menjadi yang benar. Kita sebagai pengguna AI yang bijak, pengguna AI yang baik, kita harus menelitinya terlebih dahulu. Jika itu memang sudah benar, kita gunakan. Betul ya? Dalam konteks pendidikan dasar, kecerdasan artifisial dipandang sebagai alat bantu, bukan semata-mata kita kok meniru secara penuh, bukan. Kemarin saya sudah juga menyampaikan terkait teks yang digunakan nanti pada lomba FTBI, ya, itu nanti akan ada cek-cekan plagiarisme. Jadi kalau semata-mata kita cari di AI, buatkan teks naskah khotbah atau pidato dengan judul ini, kita langsung copy paste pilih buatkan. Nah, itu kalau dicek nanti kena plagiat. Maka dari itu nanti sebelum kita mengasihkan teks ke anak, kita harus
cek dulu di parafrase. Untuk cek plagiat atau tidak itu kan di parafrase bisa. Bapak Ibu juga pernah menggunakan itu. Jadi kalau untuk anak-anak kuliah itu pasti menggunakan itu. Ya, selama ada IE itu pasti menggunakan. Etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial, yang pertama digunakan untuk belajar, bukan untuk mencontek dan menjiplak karya orang lain. Nah itu, mungkin saya secara pribadi masih ini ya, menjiplak tanpa meneliti dahulu, ya. Tapi setelah ada coding, kita mau nggak mau harus meneliti terlebih dahulu, karena sekali lagi KA belum tentu benar. Kemudian yang kedua, tidak membagi data pribadi di platform KA. Nah, kita sebagai pengguna yang mengetahui etika, ya, kita mengumbar data pribadi kita ke teman atau orang yang nggak kenal saja, kita harus waspada, apalagi di zaman digital. Mosok langsung KTP-nya dikirim di AI atau di Gemini atau di itu, sampai kapanpun kalau sudah seperti itu, data Bapak Ibu ada di situ. Misal saya upload KTP di AI, sudah ditangkap oleh AI. Jenengan mencari informasi dari AI, mungkin AI memberikan, ya, karena tugasnya AI itu hanya apa? Menyampaikan informasi sesuai permintaan manusia. Tuh, maka dari itu kita tidak boleh membagikan data pribadi di platform KA. Kemudian memverifikasi informasi yang diberikan tadi, meneliti dulu sebelum menggunakan, tidak semata-mata langsung digunakan beres, tidak. Yang terakhir, menghormati hak cipta dan privasi orang lain. Ya, kalau kita sebagai manusia bisa kita menghormati privasi orang, kita bisa tidak membocorkan atau membagikan data pribadi teman kepada orang lain, kita bisa. Tapi kalau AI nggak bisa. Kalau dia, aku jadi DKI, entah itu nanti datanya hampir mirip, misalkan Effendi College jadi KTP NND misalkan, itu kan ya tadi yang kita katakan, IE belum tentu benar. Dari kata-kata ejaan pun masih bisa salah. Maka kita dari manusia, sebagai manusia ya, nama yang benar tuh ini, dan nanti akan ditangkap oleh AI itu sendiri lagi. Itu ya Bapak Ibu. Halusinasi dan akurasi dalam pemanfaat kecerdasan artifisial. KA juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberi jawaban yang akurat. Tadi sudah saya sampaikan, jawaban AI tidak selalu benar. Kesalahan dalam jawaban tersebut dinamakan halusinasi. Bayangno, kita iki. Saat berinteraksi dengan chatbot, ingatlah bahwa mereka bisa saja memberikan informasi yang salah dengan penuh percaya diri. Seperti kemarin saya mencoba di AI, ChatGPT atau Canva AI, itu saya mengupload gambar tomat. Gambar tomat, buah tomat itu ada beberapa buah. Yang matang ada 3, yang setengah matang 1, yang mentah 2. Saya mencoba untuk memprediksikan ke AI berapa jumlah tomat yang matang. Kalau kita sebagai manusia yang matang kan berarti ada berapa? Ada 4. Yang setengah matang wis rada abang-abang itu kita anggapnya kan juga sudah matang loh. Tapi di AI itu menanggapnya hanya yang paling merah yang matang. Nah, kemudian
Kemudian setelah hasil dari IE tersebut, saya berikan umpan balik lagi. Oh, kalau setengah matang itu sebenarnya yang benar itu yang matang ada 4. Nah, nanti IE-nya itu nanti akan kasih informasi sendiri lagi. Yang matang merah ada 3, yang matang setengah matang ada 1. Padahal sebelumnya belum ada itu pembahasan seperti itu. Nah, kita sebagai manusia ya itu harus meneliti dulu, benar kurang itu. Gitu ya. Nah, kita tadi bisa menggunakan Gemini, Google Assistant, Meta AI. Di HP Bapak Ibu kan ada Meta AI itu. Ya, itu ya AI itu. Di WhatsApp itu Meta AI. Macam-macam untuk pembelajaran ini kecerdasan artifisial yang sering digunakan ada Canva, MidQL, Gamma, Copilot, Remaker, Copilot, Gemini. Nah, kalau di sini Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan mungkin Canva, Gamma, Kursys, WordWeb, Gemini. Ya, Gemini. Kalau yang lain mungkin belum ya, belum. Ini adalah macam-macam AI, kecerdasan artifisial yang sering digunakan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui hasil dari AI? Kita harus memberikan prompt atau perintah. Kita memberikan perintah terlebih dahulu kepada AI supaya AI nanti bisa memberikan jawaban. Entah itu nanti jawabannya kurang akurat, kurang tepat. Nah, kita sebagai manusia sekali lagi harus meneliti kembali. Persona atau peran. Tentukan peran yang Anda inginkan agar sesuai tugas. Berikan perintah yang jelas. Tugas atau langkah. Jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Harus sedetail mungkin. Format atau nada, bagaimana Anda ingin respon ditampilkan atau diformat. Jadi kita bisa menyuruh AI untuk menampilkan format kita itu dalam bentuk cerita, bentuk bentuk Word, bentuk PDF. Carikan alamat web titik-titik, nanti juga alamatnya muncul di situ. Nah, entah itu benar atau salah, maka kita harus klik dulu, mencari kebenarannya dulu. Konteks atau batasan, bantu model memahami batasan dan konteks prompt atau perintah yang sudah ditulis. Jika bisa, berikan contoh seperti apa. Nah, seperti apa? Jadi si AI bisa lebih spesifik lagi memberikan argumen atau hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu semua mencoba ini. Nah, bermain blok nih. Coba Bapak Ibu semua mencari Blockly ini di pencarian browsernya. Blockly, BLOCKLY, Blockly. Nah, ini bisa buat pembelajaran untuk anak-anak. Nah, itu tampilan awalnya seperti ini, Bapak Ibu. Tampilan awalnya seperti ini. Yang pertama ada teka-teki, labirin, burung, kura-kura, film. Sudah Bapak Ibu, di HP tidak masalah, bisa. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu coba klik teka-teki ini. Ya.
teka-teki ini ya. Ya, yang mau ganti bahasa di sebelah sini ada bahasa Indonesia. Ada bahasa tulisannya BA. Literasinya kurang ya. Oh sudah ada di poin pertama boleh sini soalnya. Nah Bapak Ibu semua bisa mencobanya teka-teki itu. Karena ini sudah saya isi jadi sudah ada isinya loh. Nah coba Bapak Ibu guru isikan sesuai perintah yang itu soalnya. Nah, gambarnya itu ditaruh di atas. Ada 4 hewan yang harus diisikan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Ada gambar, kakinya berapa, ciri-cirinya apa saja. Ini kemarin sudah saya anak kelas 6 sudah saya suruh mencoba ini, ternyata salahnya itu juga Bapak Ibu. Karena seru bermain game. Gimana Bapak Ibu? Sudah selesai kan? Kalau sudah, cek jawaban, periksa jawaban. Nanti jawabannya benar atau salah nanti akan tahu. Benar atau salah? Salah. 4 blok, akeh pun 4. Nah, ini setelah kita sudah selesai, kita periksa jawaban. Nah, sempurna semua blok sudah selesai itu. Ya. Ternyata anak-anak juga senang guyu-guyu permainannya. Itu kalau dari blok 5 Bapak Ibu. Sekarang sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Yang penting kita tahu intinya permainan. Ya, kalau kita mau mencoba permainan lain juga ada. Ada labirin, ya, maju lurus, belok kanan, itu ada rumus-rumusnya. Bisa di Bapak Ibu guru buka dulu tidak apa-apa. Nah. Ya, yang kedua labirin. Itu nanti ada perintah-perintahnya ini, bergerak maju, belok kiri, belok kanan. Nanti semakin levelnya naik akan semakin sulit Bapak Ibu. Kalau ini kan hanya lurus saja ini. Kita coba misalkan, ini kan kalau sudah kita lihat kan berarti kan dia bergerak maju untuk sampai garis finish, ya kan? Kita klik bergerak maju. Ini kira ke sini. Iya, seret bergerak majunya di seret ke sini. Kemudian jalankan program. Oh ternyata kok belum sampai, masih tengah perjalanan. Berarti kurang 1 kali bergerak majunya. Kita reset, kita lakukan lagi bergerak maju. Coba. Nah itu sudah sampai finish. Nanti semakin levelnya tinggi itu nanti semakin sulit. Yang kedua ini ternyata ya, bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju. Nah itu. Ini kalau anak-anak disuruh seperti ini kan heboh.
Untuk blok ini cukup ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke yang kedua. Nah ini saya ingin Bapak Ibu guru membuka dikrom kahut. Kahut. K A H O K A H O O T. Kahut. Kahut ini adalah apa? Sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk LKPD, ya, kerjaan soal untuk anak-anak menggunakan plak menggunakan komputer. Sekarang sudah sampai dashboardnya di sebelah kanan atas itu. Ini sudah ada langsung kodenya ya. Ada. PG-nya itu ada 02024597. Ini tadi baru saya buat 02024597. Ya. Ya, isi sesuai namanya biar saya tahu. Sama bukan ya? Jago malah. Ini saya pakainya tentang hidroponik Bapak Ibu. Mungkin kemungkinan besar Bapak Ibu sudah tahu kan? Enggak. Saya tak juga tak pernah apa. Ini punya. Pak langsung siap orang ini. Kok hibe? Ready dimulai. Isi namanya dulu. Ya itu kalau sudah muncul di situ berarti yang sudah ikut itu namanya. Nah ini ada Bima, Pak Ali sudah ada di sini. Nah, sudah bisa belum Bapak Ibu? Nah itu ada waktunya. Kode. Loh, tadi belum Mas? Nah itu ilustrasinya seperti itu. Ada musiknya, ada bisa dikasih apa waktu pengerjaan. Ini masalah 0202494597. Ini sudah sampai soal berapa? 7 dari 10. Nah, di sini nanti akan muncul yang sudah dijawab berapa, peringkatnya berapa. Kalau kita gurunya nanti sudah muncul, kita bisa katakan.
Nah itu kita mengerjakan soal atau kuis menggunakan Kahoot. Nah sekarang saya ingin mencontohkan bagaimana cara kita menggunakan atau membuat soal-soal itu. Gitu ya. Yang lebih gampang itu kita bisa membuatnya secara manual, ya. Mungkin Bapak Ibu guru kalau ingin membuat soal atau menerapkan kuis soal kuis di Kahoot itu harus daftar email dulu. Daftar email dulu. Nah, ini Bapak Ibu guru silakan untuk melihat di depan, ya, melihat di depan. Bagaimana caranya kita bisa membuat soalnya? Kita bisa memilih Bapak Ibu. Kita tidak harus membuat soal secara manual. Kita bisa memilihnya dengan cara memberikan prompt atau perintah di pencarian. Misalkan kita ingin soal matematika kelas 5 materi bilangan bulan. Kita tinggal cari saja Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita harus bisa menemukan atau yang mana kalau antara ini tidak menemukan apa-apa ya. Kita harus memberikan perintah lagi. Nah, kita bisa memilihnya di sini. Di sini ada yang 10 soal, ada yang lebih dari 10 soal ini. Rantai makan semuanya. Tinggal kita harus kasih perintah ke pencarian. Kita bisa memilihnya. Kita buka-buka dulu. Jika memang ada yang salah, kita bisa mengeditnya ya Mbak Ina. Kemarin bisa kan? Bisa diedit kan? Bisa. Entah itu jawaban atau soalnya bisa. Kalau kita mau membuat juga bisa Bapak Ibu. Kita buat di sini. Ini ada kolom buat, ini nanti kita buat. Tapi harus menulis manual. Walaupun kita mencari di copy paste, tetapi kita harus memasukkan secara manual. Itu pembelajaran menggunakan Kahoot. Ini juga membuat anak-anak lebih semangat. Kemudian yang terakhir saya ingin Bapak Ibu membuka AI Canva. AI Canva. Waktunya lama banget begini. Ini mungkin terakhir AI Canva. Kita buka di beranda Canva. Nah ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Usahakan harus sudah login ya. Login pakai ID belajar lebih bagus, lebih komplit. Nah ini nanti kita akan membuat apa? Seperti video yang sudah kita tonton di depan tadi, tapi dengan bantuan AI. Mungkin kalau kita mengetik sendiri ya, berapa jam, berapa hari itu tidak selesai. Orang tadi masih lihat
Yang pertama itu kode tentang apa gitu Bapak Ibu? Ini tuh kode ini tuh buat apa ini? Nah hasil akhirnya kan tadi kan permainan, hanya permainan silang sama itu. Ya. Nah ini untuk membuat ini tuh kita harus bisa buat kode seperti yang di depan tadi. Bayangkan seberapa lama kita membuatnya. Tapi ada yang lebih mudah, kita meminta bantuan AI Canva. Sudah masuk semua? Nah ini klik AI Canva ini. Nah ini apapun untuk pembelajaran bisa dibuat dari AI Canva ini Bapak Ibu. Ini memudahkan kita sebagai guru dalam mengajar. Entah itu nanti kita membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kuis, soal, itu Canva AI bisa semua. Cuma kelemahan Canva AI itu hanya satu. Jika kita membuat kuis, ya kita sebagai guru tidak bisa tahu nilai anak itu sendiri. Itu untuk kuis. Bapak Ibu kalau untuk kuis soal yang menggunakan perangkat bisa menggunakan kuisis, itu lebih praktis, lebih hasilnya lebih bisa kita ketahui secara langsung. Tetapi kalau AI ini, kalau saya pribadi itu saya gunakan untuk membuat perencanaan pembelajaran, kemudian ada teks-teks apapun, itu saya menggunakan ini. Dan saya membuat untuk LKPD yang dibagikan ke anak, itu saya membawa duanya dari sini. Kalau menggunakan perangkat, saya tidak merekomendasikan dari Canva, tapi bisa. Tuh. Nah, sekarang Bapak Ibu mau ini kode untuk saya, klik kode untuk saya. Nah, Bapak Ibu silahkan untuk mengekspresikan perintah kepada AI Canva. Entah itu nanti Bapak Ibu ingin membuat soal, plus ada materi, plus ada LKPD, ada kunci jawaban, silahkan Bapak. Kalau saya ini sudah saya siapkan di PPT. Nah ini sebisa mungkin yang perintahnya itu yang jelas. Jadi nanti harapannya hasilnya, ya hasil dari AI itu mantap apik. Ini Bapak Ibu bisa melihat dari sini dulu ya Bapak. Nah ini kalau sudah kita memberikan perintah sudah selesai, kita bisa lanjut ke tanda tangan ini atau enter. Nah, dengan sendirinya nanti akan memproses kode-kode di situ. Nah, ini mungkin paling lama 5 menit. Ini kalau kita mau membuat ini kan kita harus bisa rumusnya. Ya sebelum kata ini harus karakter apa gitu. Mungkin 1 bulan belum nggak selesai. Kita tunggu saja. Nah ini yang daripada kelamaan ini saya bukakan yang sudah saya buat. Nah ini saya memberikan perintah suruh membuat perencanaan
pembelajaran KKA tentang hidroponik. Ini tergantung perintahnya dari dimensi profil lulusan. Misalkan nanti ada berapa, 2, ya nanti akan dikasih 2, 1 ya 1, tergantung permintaan ini. Dan ini bisa langsung kita cetak atau download KPD-nya di sini ya. Ini kalau untuk bahan mengajar, dia rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu setelah ini bisa mencoba sendiri atau nanti bisa sharing-sharing lagi, bisa. Soal. Nah ini kalau contoh soal kuis. Nah kita bisa kasih nama lengkap, kelas, nomor absen sesuai permintaan kita. Nah bagaimana cara kita membagikan kepada anak-anak? Misalkan anak-anak besok bawa HP, kita belajar menggunakan HP, kita belajar mengerjakan soal dari HP. Ini juga bisa dipakai. Cuma hasilnya kita tidak bisa mengetahuinya. Kalau di kuisis kan kita bisa. Kalau di AI kan tidak bisa. Kita gunakan dalam mode situs web. Nah ini nanti kita bagikan linknya. Ini masih proses. Ini kalau membuat ini tergantung kecepatan internet. Nah ini kita bagikan ke tugaskan ini ada. Ini kan ada untuk tugaskan tautan tampilan publik. Nah ini bisa kita tugaskan ke anak kita. Nah kita nanti anak-anak diberikan tautan itu, kita buka. Nah ini anak-anak nanti bisa mengisinya sesuai perintah. Intinya ini sangat memudahkan kita untuk membuat apapun yang kita inginkan. Itu Bapak Ibu, nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Nah ini tadi yang sudah perintah tadi sudah selesai. Ada rencana pembelajaran, KPD dan bacaan.
media pembelajaran dan evaluasi. Nah, akhirnya selesai juga. Berapa jam kita dulu? Kelamaan ya Bu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan yang masih mengganjal terlebih-lebih terkait dengan KKA? Bisa ditanyakan. Mungkin untuk menghemat waktu karena nanti masih ada diseminasi PM. Sebelum saya akhiri, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian dari kata saya, kalimat saya ada yang salah, ada yang kurang berkenan sama Bapak Ibu semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk salut untuk Pak Beni dan Pak Ibu. Sakit ngomong betul. Tepuk salut, 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 salut. Oke, sekali lagi. Berikan tepuk salut yang meriah untuk Pak Beni. Tepuk salut, 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 salut. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu penyampaian diseminasi yang pertama tentang coding? Nagih apa mboten? Menarik ya. Seru, berarti ketagihan. Berarti berlanjut atau tidak Bapak Ibu? Berlanjut di sesi berikutnya. Jadi menurut panjenengan coding susah mau mboten Bapak Ibu? Ketika belum tahu susah. Ketika belum tahu susah. Setelah teman menyampaikan, Alhamdulillah ternyata menyenangkan, ternyata mengasihkan, ternyata bukan sebuah ketakutan, ternyata bukan momok yang menjadi pikiran kita, oh seperti apa atau coding bagaimana nanti kita menyampaikan ke anak. Jadi intinya pada pertemuan ini apa Bapak Ibu? Bahwa kita sebagai pendidik harus apa? Sesuai dengan program prioritas Kemendikbud tadi. Harus apa Bapak Ibu? Harus melek digital. Dengan berbagai digital pembelajaran yang ada di dunia maya itu membantu memudahkan panjenengan dalam menyampaikan pembelajaran ke anak yang tadi meaningful, joyful dan PR nanti Bapak Ibu satu. Mindful, meaningful, dan joyful. Oke, jadi jangan ATP Bapak Ibu, tapi ATP itu apa? Amati, tiru, plak. Nah, tadi ya kopi, kopas, template. Tempel ditiru print itu namanya ATP. Tapi kita harus ATM, amati, tiru, modifikasi, sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Nah, kita berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya. Kalau saya tetap penasaran, apa itu tadi membuat kuisis yang berkelanjutan? Kelihatannya lebih enak itu ya daripada kita mengajar cara tradisional merangkai bareng tugas, kan enak itu. Nah, nanti anak satu-satu bisa membawa tadi iPhone, HP atau dengan laptop kita juga boleh. Kita tunggu momen-momen itu selanjutnya. Demikian sedikit umpan balik dari saya. Terima kasih atas waktu yang luar biasa. Pemahaman kita semakin luas lagi, semakin menambah wawasan kita apa itu coding yang ternyata mengasihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.